Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan interaksi organisasi. Menurut Pels, analisis proses interaksi dalam organisasi terdiri atas 6 kategori, yaitu 1. Jika masing-masing anggota kelompok tidak saling berbagi informasi, maka kelompok akan mengalami masalah komunikasi. 2. Jika masing-masing anggota kelompok tidak saling berbagi pendapat, maka kelompok akan mengalami masalah evaluasi. 3. Jika masing-masing anggota kelompok tidak saling bertanya dan memberikan saran, maka kelompok akan mengalami masalah pengawasan. 4. Jika masing-masing anggota kelompok tidak bisa mencapai kesepakatan, maka mereka akan mendapatkan masalah keputusan. 5. Jika tidak terdapat cukup dramatisasi dalam kelompok, maka akan muncul masalah ketegangan. 6. Jika anggota kelompok berperilaku tidak ramah atau bersahabat, maka akan terdapat masalah reintegrasi yang berarti kelompok tidak akan mampu membangun perasaan kita atau kesatuan dalam kelompok. Dalam suatu kelompok, bagaimana seseorang dipandang oleh anggota kelompok lainnya sangat ditentukan oleh bagaimana ia mengombinasikan ketiga dimensi, yaitu dominan, bersahabat, instrumental, dalam dirinya dan dalam komunikasinya. Setiap perilaku anggota dapat ditempatkan ke dalam ruang tiga dimensi tersebut. Menurut Bales, persepsi posisi individu dalam kelompok merupakan fungsi tiga dimensi, yaitu dominan versus penurut, bersahabat versus tidak bersahabat, instrumental versus emosional. Teori James Taylor yaitu Co-Orientation Theory of Organization, yaitu gagasan bahwa dua orang memberikan perhatian pada suatu objek yang sama, seperti halnya topik, isu, perhatian, situasi, ide, tujuan, dan sebagainya. Teori tersebut digabungkan dengan linguistik, wacana, dan organisasi. Terkadang, para komunikator sukses membentuk makna koheren yang sama. Namun, terkadang mereka gagal, sehingga membutuhkan interaksi yang lebih intensif untuk mencapai makna bersama. Makna koheren dapat dibentuk dengan 3 cara sebagai berikut. 1. Mencapai kesepakatan fakta yang mereka hadapi. 2. Mencapai kesepakatan siapa yang harus melakukan apa terkait dengan fakta yang mereka hadapi. Ketiga, membangun konteks atau basis untuk melakukan interaksi terus-menerus. Menurut Taylor, makna organisasi tidak bersifat tetap, tetapi terus-menerus. Terus-menerus mengalami reproduksi atau penciptaan kembali melalui interaksi yang terjadi pada setiap tingkatan. Interaksi pada level manajerial merupakan salah satu tipe dari banyak tipe interaksi lainnya, dan semua interaksi memberikan kontribusinya kepada organisasi. Level makro organisasi yang merupakan gambaran dari struktur keseluruhan organisasi, dan level mikro yang merupakan interaksi sehari-hari antar anggota organisasi adalah saling mempengaruhi sehingga kita tidak dapat memisahkan struktur keseluruhan organisasi dengan interaksi. Percakapan dan teks. Percakapan adalah interaksi, yaitu perilaku komunikator antar kedua belah pihak terhadap lawan bicara dengan perilaku dan gerak tubuh. Sedangkan teks adalah kalimat atau kata yang diucapkan dan dikatakan oleh komunikan. Percakapan hanya dapat dipahami melalui teks. Proses ini disebut Taylor sebagai terjemahan ganda, yaitu 1. Terjemahan pertama, komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan yang dapat mempengaruhi anggota organisasi. 2. Terjemahan kedua, melakukan terjemahan kedua ketika memberikan makna terhadap percakapan di dalam organisasi. Meski komunikasi memiliki kebebasan dalam berkomunikasi, tapi masih ada hal yang membatasi untuk mengatakan sesuatu karena adanya bahasa dan bentuk komunikasi. Teori koorientasi mengemukakan jika memperhatikan orang berkomunikasi, memperhatikan bagaimana pola dalam berinteraksi, serta memperhatikan struktur permukaan dan juga struktur dalam. Struktur permukaan adalah aktivitas sehari-hari yang dilakukan komunikan anggota organisasi dalam berinteraksi. Struktur dalam
Struktur dalam adalah tata bahasa dalam memberikan karakter anggota organisasi dalam memadukan tindakan. Struktur ini suatu jaringan rumit mengenai pola berinteraksi. C. Teori kelompok terpercaya. Teori analisis proses interaksi yang dikemukakan Robert Bales merupakan contoh teori yang memandang kelompok sebagai sekumpulan orang terisolasi yang tidak terpengaruh oleh dunia luar. Linda Putnam dan Cynthia Stoll melontarkan kritik terhadap gagasan Robert Bales tersebut dengan mengemukakan teori yang disebutnya teori kelompok Bonafide yang berada dalam tradisi pemikiran sibernetika. 1. Perbatasan kelompok. Perbatasan dari kelompok Bonafide dengan lingkungannya bersifat dapat ditembus atau dilalui. Namun pada saat yang sama, orang tidak akan memiliki kelompok tanpa adanya rasa perbatasan. 2. Sifat interdependen. Kelompok Bonafide selalu memiliki sifat interdependen dengan lingkungannya. Dengan kata lain, lingkungan mempengaruhi lingkungannya atau konteks-konteks relevan di mana kelompok berada dan bekerja. Dalam perspektif sistem lingkungan, suatu kelompok betul-betul terdiri atas kelompok-kelompok lainnya, kesemuanya saling berinteraksi. Stephen Littlejohn dan Cathy Domenici 2001 melakukan riset yang disebut metodologi permainan atau gaming metodologi untuk dapat melihat keadaan saling ketergantungan atau interdependen dari kelompok Bonafide. Para peserta dari berbagai kelompok profesional yang bekerja di bidang investasi keuangan sengaja dikumpulkan selama beberapa hari untuk menyusun perencanaan investasi masa depan. Setelah membuat perencanaan, peserta meninggalkan kelompok mereka dan mulai berinteraksi dengan para individu dari kelompok lainnya. Mereka membuat kesepakatan untuk saling memberi informasi, membangun kemitraan, dan persekutuan dengan kelompok lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih.